Bukan, manusia ini cukup cerdik, cukup pandai untuk mengelabui kehidupan itu ya. Kita kan nggak pernah menemukan setan itu buat video porno itu ya. Nggak pernah itu, tapi manusia bisa itu. Makanya setan itu geleng-geleng kepala. Kok cerdas itu manusia itu. Lalu setelah itu dituduh kalau salah setan itu ya. Jadi setan kan tersinggung. Kalau itu. Baik, kita akan membahas tentang cara ini ya. Cara bagaimana tasawuf ini memandang bagaimana setan itu diciptakan. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana fi madadihi ini amin. Ja'alahu Allahu laka aduwan liyahu syaka bihi ilaihi wa harraka alaikan nafsa liyaduma luka alaihi. Jadi ja'alahu Allahu laka aduwan. Allah itu jadi menciptakan setan, siapa Allah laka kepadamu aduwan sebagai musuh. Liyahu syaka bihi ilaihi, tak lain untuk atau supaya Allah itu menggiringmu bihi dengan permusuhan, dengan musuh maksud setan itu ilahi kepada Allah. Jadi secara gampang ja'alahullahu laka aduwan liyahu syaka bihi ilaihi itu tak lain Allah menciptakan setan sebagai musuh itu tak lain untuk menggiring kita, untuk membawa kita kembali kepada Allah gitu. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah, saking baiknya Allah itu menciptakan setan itu. Jadi kayaknya setelah kita ngaji ini, sekarang itu setan itu adanya setan kita itu bilang alhamdulillah gitu ya. Bukan naudzubillah itu. Biasanya kalau kejahatan naudzubillah gitu. Cara beliau enggak itu. Justru setan itu diciptakan tak lain itu cara Allah untuk mengembalikan kita kepada Allah itu. Wa harraka alaikan nafsa, kemudian Allah itu menggerakkanmu an-nafsa dengan nafsu liyaduma ikbaluka alaihi, itu tak lain supaya engkau menuju kepada Allah. Jadi bahkan nafsu itu diciptakan tak lain sama itu supaya ya manusia hamba Allah ini menghadap kepada Tuhannya. Ya nggak tahu ini kategori yang apa ini. Kok bisa-bisanya itu agak menarik sih memang. Jadi ciptaan dan setan itu dengan adanya setan kita bilang alhamdulillah secara gampang begitu. Jadi ternyata setan ini anugerah dari Allah. Karena tujuannya tadi itu cara Allah untuk menggiring hamba Allah itu untuk kembali kepada Allah itu sendiri. Ja'alahullahu laka aduwan qala ta'ala inna syaitana lakum aduwwun mubin yang sering kita baca di Quran itu ya. Bahwa firman Allah itu setan itu ya musuh yang nyata bagi kalian. Namanya juga musuh itu. Berarti kalau musuh itu ya berbahaya. Liyahu syaka bihi ilaihi itu tak lain supaya Allah itu mengembalikanmu kepada Allah kembali. Li'annaka iza arafta, sebab apa? Iza arafta, kalau engkau sadar annahu la taqata laka. Kalau engkau sadar bahwa engkau itu sebenarnya tidak punya kekuatan ala muqabalatihi untuk menghadapi setan. Binafsika dengan kemampuanmu sendiri. Lima anta alaihi min ghayatid dha'fi wal ajzi. Ya karena engkau itu pada dasarnya sangat lemah dan sangat nggak berdaya itu. Ya salah satu buktinya ya kita nggak bisa merayu dan menggoda setan atau ngibulin misalnya. Atau merekam setan itu man. Pas berbuat jahat lalu dapat ini. Ya menyebarkan tipu daya kepada manusia itu. Maka apa? Ittororta la mahalata la ilal isti'anati alaihi bimaulakal qawiyil matin. Maka engkau akan terdorong secara pasti ilal isti'anah untuk meminta tolong alaihi atas setan bimaulaka kepada Allah. Jadi ini alasan beliau kenapa kemudian setan sebagai musuh ini justru tata cara atau ya metodologi Allah itu ya untuk mengembalikan hamba tersebut kepada Allah kembali. Jadi kalau orang itu punya musuh, lalu musuh itu lebih kuat, tentunya kita itu akan mencari ya pendamping atau orang yang bisa membantu.
Ya begini saja lah. Bagaimana kemudian para dewan itu kok bisa maju? Mereka cari yang paling kuat apa? Ya bayar uang mahal ke partai karena harus diusung sama partai itu. Kenapa? Karena musuhnya kuat-kuat. Termasuk setan ini kan partai lain itu kan ya. Ya kadang kita ikut partai mereka itu. Nah, karena partai mereka itu lebih kuat, partai setan ini, maka kita butuh Allah itu. Karena cuma Allah yang bisa membantu. Dengan begitu, kalau kita tahu bahwa setan itu justru lebih kuat daripada kita, dia lebih leluasa untuk menggoda, menghancurkan, menjerumuskan, itu tentu saja kita butuh orang yang apa? Dia zat yang lebih kuat untuk membantu kita. Jadi ini kata beliau. Jadi kalau kita sadar kalau setan itu lebih kuat, ya kita akan kembali kepada Allah minta tolong supaya nggak diganggu. Tapi ada kok orang-orang itu justru tenang, enggak lah saya sama setan saja itu. Karena kalau sama setan kan boleh mencuri. Ya mencuri uang rakyat. Dengan cara apa itu? Ya dengan cara mengeruk uang pajak mereka itu. Jadi Mas Sahli beli HP itu kenapa mahal? Ya HP-nya bayar pajak lah itu. Jadi saya kata langsung Mas Sahli yang beli HP itu saya kata langsung kamu itu membayar gaji untuk ini, untuk para pejabat, para dewan. Jadi kita ini sebenarnya orang kaya, Mas. Kenapa? Karena menggaji orang kaya. Dan ternyata gaji bos dan anak buahnya lebih besar anak buahnya itu ya. Makanya anak buahnya mulai kurang ajar, bilang kita tolol, inilah sembarang gitu ya. Tapi uangnya dimakan itu ya. Sebagian dirampok gitu. Jadi korupsi ini bahasa lainnya kan perampok gitu, dirampok lah. Dengan siapa? Ya dengan kroni-kroninya. Ya masyarakat dibuat tidak tahu. Bukti tidak tahunya kita apa? Tidak ada transparansi. Kalau Dewan itu udah dulu makan uang rakyat sebanyak itu. Kok baru sekarang yang muncul yang rame? Kan DPR itu dari dulu. Nah itu cara mereka. Berarti mereka sukses untuk membodoh-bodohi kita itu ya. Baru muncul sampai sekarang. Makanya semua sekalipun rumahnya dijarah, dihancurkan, ya mereka tenang saja Mas itu. Yang di Amerika mereka punya rumah kok itu. Bisa pindah ke sana nanti kalau di sini habis itu. Nah itu busuknya orang-orang kita itu ya. Karena orang kita orang Indonesia itu. Kemudian wajada minkal iltija'u ilaihi wal intisoru bihi wat tawakkulu alaihi fi dab'ihi anka. Kemudian lahirlah atau muncullah darimu iltija'u, sikap untuk bersandar ilaihi kepada Allah, wal intisoru untuk meminta pertolongan juga kepada Allah, wat tawakkul dan seraya mewakilkan alaihi kepada Allah fi daf'ihi anka dari gangguan setan kepadamu. Nah ini alasan ini. Jadi kalau ditanya Mat, sesekali ini Mat apa? Ya alhamdulillah bersetan sekali begitu itu. Nah ya alasannya ini Mat, apa argumentasinya itu? Kenapa kita kok harus bilang alhamdulillah? Karena dengan adanya setan itu kita punya alasan untuk kembali kepada Allah. Itu cara Allah itu menciptakan setan. Supaya kita itu minta tolong kepada Allah. Nah kalau misalnya nggak minta tolong sama Allah, berarti ya tim setan. Berarti kan begitu. Secara gampang begitulah. Fa'ada waktu syaitoni, kemudian permusuhan dengan setan itu hiyallati raddakallahu biha ilaihi. Jadi permusuhan dengan setan itu merupakan ya cara Allah untuk mengembalikanmu biha dengan permusuhan tersebut ilahi kepada Allah, wa jama'aka biha alaihi dan mengarahkanmu, Allah itu mengarahkanmu ya kepada Allah itu maksudnya ya dikembalikan lagi kepada Allah. Wahaza huwa ghayatul maksudi ya. Ini tujuan utamanya kata siapa? Kata muallif ini. Wahaza fi haqqi ghairil mahbubin. Nah, ini berlaku apa tidak berlaku untuk al-mahbubin. Dia yang memiliki status mahabbah atau di makom mahabbah dalam tasawuf. Nah, ini enggak berlaku kata ini ya, kata Imam Asy-Syarqawi. Jadi untuk para wali Allah, untuk orang-orang terkasih Allah, para wali tersebut, nggak berlaku kayak begini. Jadi yang tadi itu bilang Alhamdulillah karena
Allah itu menciptakan setan itu tak lain itu cara Allah untuk menggemar. Ini nggak berlaku katanya. Kenapa? Allazina sorofu himmatahum ila janabil haq. Ya tak lain karena ini pusat perhatian mereka atau dedikasi ini apa ya? Ya pelayanan mereka, perhatian mereka itu ya hanya kepada Allah. Amahum adapun mereka itu fala yang tajuna ila aduin. Jadi mereka kaum al-mahbubin ini orang-orang yang dicintai oleh Allah ini ya para wali lah. Jadi para wali ini nggak butuh dengan musuh yahusyuhum yang untuk menggiring mereka untuk kembali kepada Allah itu. Alasannya li'anna ta'alluquhum karena keterikatan mereka dengan Allah kan tobi'i itu ya secara alami sudah. Ihim di dalam diri mereka. Fala yaltafituna ila iblis. Makanya mereka itu nggak pernah menoleh kepada iblis itu. Walaula amarallahu ta'ala lahum bil isti'aza minhu masta'azu minhu. Jadi kalau bukan karena Allah memerintahkan untuk minta tolong kepada Allah. Jadi perintah untuk minta tolong, minta bantuan, tawakal itu kan perintah Allah. Jadi kalau bukan karena itu kata para wali masta'azu mereka itu nggak akan pernah minta tolong. Waman huwa. Emang setan ini siapa? Iblis ini siapa itu? Emang kok harus minta tolong? Maka di Quran itu ada ini. Inna kada syaiton kana do'ifa. Jadi memang apa siasat atau politik setan ini memang lemah itu. Kalau bahasa Gus Bah itu gimana cara mengelabui setan? Ya udah nonton TV saja santai-santai minum kopi itu. Kan nonton TV itu cara kita untuk tidak ya gibahin orang gitu ya. Ngomongin Mas Sali itu kok gimana sih kok Selasa kok nggak masuk terus itu. Misalnya sekalipun benar ya. Itu kan nggak gibah gitu kan. Kita ya minum kopi, nonton TV itu ya. Jadi kan ditungguin sama setan itu. Tunggu setelah nonton TV kita tidur kan tuh. Gitu. Tidur itu kan bagian ibadah. Kalau tidurnya untuk merehatkan diri. Kalau tidurnya untuk alasan misalnya yang nggak ngaji, nggak sekolah, itu alasan lain juga, man. Kalau Mas Ali ini hukum itu tergantung kondisi. Karena Mas Ali bisa mengondisikan hukum sudah. Jadi kata wali, memang wali ini begitu. Kalau orang hebat itu memang begitu. Memang setan itu siapa? Enggak orang-orang maksud mereka orang nggak jelas kok. Saya juga nggak butuh kata. Jadi karena perintah Allah mereka itu apa para wali ini minta tolong. Jadi kalau misalnya nggak bukan Allah yang nyuruh, ya nggak perlu setan itu. Jadi udah penempung setan lah itu. Kata. Kalau kata wali itu tak ratu untuk kok. Jadi bahasa gampangnya. Jadi waman huwa emang di situ siapa hatta yustazu billahi minhu. Sampai saya itu harus minta tolong kepada Allah untuk ini, untuk setan itu. Jadi mereka itu bukan siapa-siapa lah, nggak punya kekuatan sama sekali. Makanya bagi para wali, ya kalau bagi kita, ya beda sama kita kan siapa itu ya. Kalau mereka itu kan memang apa ya, hidupnya itu ya ini memang hidupnya itu didedikasikan untuk Allah itu. Ya mengabdi untuk Tuhan itu. Wa harraka alaikan nafsa bitola bimuta biatil hawa wasyahwa. Jadi menggerakkan kepadamu nafsu itu yaitu dorongan untuk mengikuti hawa dan syahwat. Syahwat ini kecenderungan buruk ini, cuman dia hisiah materi ya kita senang apa senang perempuan itu syahwat namanya. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau nggak punya syahwat nggak jadi anak itu memang punya. Jadi syahwat itu memang buruk. Supaya dia tidak buruk gimana? Dinikah itu. Bukan dipacari, mah dia kan sudah SMA Mas Ali. Termasuk yang masih mahasiswa. Oh iya Mas Anu. Oh aku kuliah kan. Alhamdulillah kuliah mak lah karena itu. Supaya dunianya ya tak benang merah, Pak Sila, ya kadang ketemu bawah. Jadi salah satu apa bersyukur terhadap anugerah Allah yang kita tahu apa saja yang kita kan Allah. Ya Pontianak kan ciptaan Allah. Malang misalnya STF gitu kan. Kalau hawa ini ya kecenderungan buruk, cuman dia lebih umum. Ya misalnya kecenderungan ingin
prestasi itu, hawa yang sesuai lah, maksudnya cenderungan buruk sesuai yang kita suka, yang dia tidak berlandaskan dengan syariat itu. Dia duma ikbaluka alaihi, tak lain ya supaya engkau itu senantiasa menuju atau menghadap kembali kepada Allah. Liannaka sebab engkau la takdiru ala jahadatiha. Karena engkau itu tidak akan mampu untuk menundukkan nafsu tadi itu, nafsu dengan hawa itu, kecenderungan buruk. Dan juga wa qomai hawa juga tidak bisa mengendalikannya. Al-mumtazi. Al-mumtaziji bilahmiha wa dadiha. Yang dia itu bercampur pada darah dan daging. Ila biman huwa aqwa minka. Kecuali yang melalui dia zat yang lebih kuat untuk meminta pertolongan. Jadi secara gampang syahwat ketimbang setan itu justru lebih lebih sulit syahwat itu, lebih sulit nafsu untuk dikendalikan, untuk melawan. Kenapa? Karena itu ya semacam darah daging sudah ada di dalam diri kita. Kalau bahasa kita itu musuh dalam selimut. Kita itu lebih gampang melawan yang terang-terangan dia musuh, bawa senjata misalnya. Tapi Mas Ali misalnya lebih sulit melawan musuh yang biasanya dia itu tidur satu sarung. Siapa itu? Irul itu, masa perempuan gitu. Misalnya tidur sama Irul. Ternyata Irul itu musuhnya juga, cuman dalam selimut. Jadi dia itu musuh yang nggak kelihatan, pura-pura baik gitu. Tapi pan mandi langsung ujung kaki. Ya itu musuh dalam selimut. Gitu. Jadi lebih gampang musuh kita itu ya musuh yang secara terang-terangan. Kalau bahasa Bung Karno itu kan ya kita itu nggak sulit melawan Belanda. Karena jelas orang Belanda nih itu musuh kita. Nah yang sulit itu kalau melawan DPR. Sulit itu Mas. Karena orang-orangnya banyak itu ya. Orang-orangnya DPR itu ya. Kemudian Mahkamah Agung gitu ya. Orang-orangnya mereka yang sulit melawan mereka itu. Dan mereka punya undang-undang yang mereka buat sendiri dan kita nggak tahu kadang. Walaisa dzalika illa maulaka dan tidak ada selain itu kecuali Tuhan. Faqad da'aka bihadza ila dawami iqbali alaihi wal uqufi bil hammi alaihi. Nah, jadi faqad da'aka. Jadi Allah itu memang mengundangmu, mengajakmu bihadza dengan keberadaan nafsu tersebut ila dawami iqbali alaihi untuk senantiasa kembali kepada Allah wal uqufi bil hammi dan senantiasa mengarahkan perhatian kepada Allah juga. La siyama lebih-lebih wahia a'daika. Dia musuh yang sangat berbahaya. Jadi musuh yang paling musuh nafsu itu. Iza iz diwasitotiha. Apa sebab? Karena dia apa ya? Ia ada di sekitar kita, di dalam diri kita itu. Ia tahu solu ilaika yang dia yang sangat mudah sampai kepadamu. Wali annaha selain itu dikarenakan nafsu itu aduun dia musuh min dakhilil bait yang ada di dalam rumah. Wa adawatul aduwil lazi min dakhilil bait asaddu. Dan permusuhan dengan musuh yang dia berada di dalam musuh itu lebih sulit. Ya musuh dalam selimut secara gampang ya ternyata musuh kita itu justru orang yang ada di dalam rumah kita. Walidha sumia sallallahu alaihi wasallam jihaduha bil jihadil akbar. Ini salah satu hadis Nabi itu ya. Bahwa lakon roja'na min jihadil asron ila jihadil akbar. Jadi ketika beliau pulang dari perang, lalu para sahabat itu senang karena kita sudah menang. Lalu kata Nabi itu justru kita kembali dari peperangan kecil katanya. Justru perang besar kita itu yaitu melawan nafsu. Nah itu cara pandang atau sisi lain dari ini ya, dari pandangan Sayyidina Al-Failah tentang bagaimana kemudian kita itu menyikapi setan, penciptaan setan itu. Nah, bagaimana kemudian dengan setan-setan manusia misalnya? Katanya kalau setan yang tak kelihatan kita bacakan Bismillah, dia langsung meleleh tadi. Kama ya itu ya.
dengan dibacakan bismillah. Lalu bagaimana kemudian dengan manusia yang sedang kesetanan itu ya, yang mereka itu melakukan hal-hal ini, hal-hal sebagaimana setan. Tentu saja itu juga bagian dari ini, bagian dari PR kita untuk ini ya, bagaimana kemudian membaca tasawuf ini untuk menghadapi mereka. Ya kalau kita memang hendak memaknai bahwa setan itu adalah bagian dari manusia itu sendiri atau bagian dari uh, sifat itu ya. Jadi menyikapi setan itu sebagaimana Syekh Ibnu Athaillah dan Imam Syarqawi justru itu adalah anugerah. Nah, kemudian bagaimana kemudian orang-orang yang sedang kesetanan itu ya, yang merampok, menjarah gitu ya. Ya, orang-orang di atas itu kan menjarah secara ini, ya secara halus dengan cara yang tidak kita tahu. Kalau saya membaca perspektif ini ya, saya membaca Syekh Ibnu Athaillah ini maksudnya kembali kepada Allah. Jadi cara Allah menggiring kita itu kembali kepada Allah dengan menciptakan setan. Cara gampang setan ini kan bentuk dari keburukan itu sering kita sematkan dengan setan. Artinya manusia yang melakukan keburukan, mereka itu sedang melakukan ya tindakan-tindakan setan yang ada pada dalam diri mereka itu. Makanya kalau kembali kepada Al-Quran, kalau bahasa Allah itu kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuktalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa rajuluhum min khilafin ayyulfan minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Jadi secara gampang kata Allah itu balasan bagi orang-orang yang memerangi, secara gampang orang yang memerangi itu kan melanggar. Ya orang-orang yang kemarin banyak melanggar tugas mereka itu kan orang-orang Islam semua. Jadi orang yang melanggar perintah-perintah Allah itu kan secara tidak langsung yang memerangi Allah dan nabinya itu. Kemudian wayas'auna fil ardi fasadan, lalu membuat kerusakan ya sampai pendemo itu keluar gitu. Lalu apa yang harus dibuat sama mereka itu? Ya mereka itu seharusnya dibunuh itu ya. Atau disalib, kemudian tangannya dipotong, kakinya dipotong itu secara salib itu. Kemudian diasingkan, dibuang dari negerinya itu. Dan itu salah satu bentuk penghinaan. Kalau bahasa Quran nih, penghinaan mereka di dunia, kemudian nanti di akhirat juga siksanya ditunggu itu oleh Allah. Kayaknya kalau kita terjemahkan dengan bahasa Al-Quran, ya itu cara seni untuk mengembalikan mereka kepada Allah, yaitu ya salah satunya disahkan RUU itu ya, RUU perampasan aset. Kemudian mereka itu ya dipecat, bukan dinonaktifkan. Yang rame kan dinonaktifkan, itu kan bingung. Dinonaktifkan itu kan mirip HP. Mirip HP dimatikan lalu diaktifkan lagi. Kan tetap itu kan. Jadi status DPR-nya dinonaktifkan, DPR-nya kan tetap dinonaktifkan sebentar. Kemana nih dinonaktifkan? Dipindahkan dulu nih ke luar negeri. Ya dikasih makan, istirahat dulu. Nanti kalau tukang pendemo itu masyarakat itu sudah capek, sudah reda, pulang kembali. Diaktifkan lagi. Selama nonaktif, dimakan nggak uang-uang rakyat itu? Tetap dimakan. Dan ini ya, kayaknya kita itu memang betul-betul muat dengan partai-partai itu. Ya salah satunya untuk kembali kepada Allah, kita kembalikan mereka itu. Ya kalau misalnya hukum Islam ini memang tidak diterapkan di saya minimal tadi itu. Ya asetnya dirampas dan mereka itu kan banyak itu di mana di pemerintah itu yang mereka itu mantan koruptor. Masa penjahat dimasukkan lagi itu ya. Akhirnya mereka ya jahat kembali. Kalau saya membacanya ke situ saja supaya agar kelihatan bahwa kami ini tidak nuansanya ya para wadito itu. So dulu Syekh Mansur Al-Hallaj itu salah satu kabarnya sejarahnya beliau itu kenapa kemudian dihukum mati. Ya salah satunya kan banyak
beliau itu punya dokumentasi bukti-bukti tentang kejahatan-kejahatan pemerintah waktu itu. Jadi tidak sekedar karena ahli fikih yang ini ya, yang menghakimi Syekh Mansur Al-Halad karena pandangan-pandangannya itu apa melenceng, tidak hanya sekedar itu. Ya karena memang punya kekuasaan itu kan enak. Kaum agamawan bisa di ini ya. Bahkan kita dapati sekarang justru organisasi-organisasi besar justru ya bukan tutup mulut itu, tak bersuara itu. Ya kurang tahu tidak bersuara itu apakah menunggu momentum yang pas itu. Cuman kaum kaum mereka yang sudah apa yang sudah kecewa misalnya dengan organisasi besar tersebut, tentu mereka menyebutkan bahwa ya mereka sudah menerima sesuatu dari pemerintah kan begitu. Ya kalau misalnya organisasi besar ini kemudian tidak bersuara, lalu siapa yang membela kita? Ya nggak ada itu. Ditunggu leson aja ya itu. Sahabat sahabat ya orang yang demo sampai ramai kayak begitu. Mereka kan perlu makan, perlu air. Kan selak terang tenggorokan itu kan kalau mereka bersuara itu. Ya untung mungkin untung ada buzzer-buzzer itu ya. Ya lumayan mereka itu mendanai juga. Ya siapa tahu. Ya bukan bentuk provokasi, ya, karena memang kezaliman itu sudah sejak lama itu. Jadi setidaknya ya ya kita suarakan. Kalau misalnya kebenaran itu bukan kita yang menyuarakan ya siapa lagi itu. Karena suara-suara kebenaran bagi orang pintar yang mereka dikasih jabatan ya mereka tak munyi. Munyi naube itu. Jadi sumbang. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.